Setelah mengalahkan lawannya, ruang terdistorsi, dan lawannya diteleportasi keluar. Bagian kosong lainnya muncul di depan ring pertempuran. Lu Ming melangkah ke dalamnya. Pada saat yang sama, di platform pertempuran lainnya, ada juga banyak jalur luar angkasa yang berkumpul. Bing Kong, Yi Dian, Si Wuji, Jian Zhan, dan lainnya juga dengan mudah mengalahkan lawannya dan memasuki babak selanjutnya. Di sisi benua hutan belantara ilahi, Long Chen dengan mudah mengalahkan lawannya dan maju ke tahap berikutnya. Xian Yanxing, yang telah mencapai alam dewa spiritual tingkat ke-7 dan memperoleh warisan keberadaan yang tak tertandingi, maju ke tahap berikutnya dengan kekuatan tempur yang menakutkan. Selain itu, budidaya Xian Yanjun telah meningkat pesat selama periode ini. Dia sebenarnya telah memasuki alam dewa spiritual tingkat ke-6 dan mengalahkan lawannya untuk memasuki tahap berikutnya. Biksu yang tidak bermoral dan yang potian juga melewati keberuntungan. Namun, anak kegelapan dan bodhisattva perempuan tanpa bulan menghadapi musuh yang kuat dan dikalahkan serta dilenyapkan. Di dunia luar, banyak orang yang menonton. Para ahli dari 4 kekuatan utama benua Yuan juga memperhatikan dengan cermat untuk melihat apakah ada bibit bagus yang cocok untuk sekte mereka. Tak lama kemudian, tahap pertama hampir selesai. Awalnya, ada lebih dari 500 orang. Sekitar 100 orang tidak lolos tahap pertama, dan setengah dari 400 orang sisanya akan tersingkir jika mereka bertarung berpasangan. Hanya sekitar 200 orang yang bisa terus melaju dan lolos tahap kedua. Lu Ming melangkah ke saluran kosong lagi dan terus bergerak maju. Setelah sekitar 1000 meter, lingkungannya tiba-tiba berubah dan dia muncul di lingkungan yang asing. Di sekitarnya, aura kuat muncul seperti asap. Banyak ahli yang saling membunuh, dan niat membunuh mereka sangat mengejutkan. Suara mendesing. Sinar pedang yang menakutkan menebas Lu Ming. Lu Ming melayangkan pukulan dan menghancurkan sinar pedang itu. Membunuh. Seorang pria kekar dengan pedang besar di tangannya menyerang Lu Ming dengan mata merah. Apa yang sedang terjadi? Lu Ming mengerutkan kening. Kenapa dia tiba-tiba datang ke sini? Itu hanya ilusi. Lu Ming merasakannya dengan hati-hati dan tiba-tiba mengangkat alisnya. Dia melihat sesuatu yang mencurigakan. Ini seharusnya hanya ilusi. Lu Ming berada dalam ilusi. Semuanya hanyalah ilusi. Lu Ming bergumam. Hatinya tidak tergerak dan dia menempel di hatinya. Bunuh-bunuh. Beberapa jenderal lapis baja dengan kapak raksasa dan tombak panjang menyerang Lu Ming. Niat membunuh mereka yang intens membuat semua orang merinding. Namun, Lu Ming sepertinya tidak menyadarinya. Dia membiarkan kapak besar dan tombak panjang menghantamnya, ekspresinya tenang. Sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Kapak besar dan tombak panjang menghantam tubuh Lu Ming, tapi seolah-olah menghantam kehampaan atau ilusi. Lu Ming sama sekali tidak terluka. Ekspresi Lu Ming tenang saat dia melangkah maju. Ini adalah medan perang, dan pembunuhannya sangat intens. Darah ada di mana-mana, dan niat membunuhnya sedingin pisau. Ketika seseorang berada di dalamnya, rasanya sangat nyata, seolah-olah itu benar-benar terjadi. Mereka yang berkemauan lemah, meskipun mereka tahu bahwa ini hanyalah ilusi, pasti akan terpengaruh dan mengembangkan rasa takut. Namun, perlawanan Lu Ming terhadap ilusi sudah sangat kuat. Hatinya tidak tergerak saat dia berjalan di medan perang, tidak bergerak seperti gunung, bahkan ketika pedang dan pedang ada di tubuhnya. Langkahnya tidak terlalu cepat. Selangkah demi selangkah, dia berjalan di medan perang. Bocah, mati. Terdengar teriakan nyaring di langit. Jejak telapak tangan, seperti tangan surga, jatuh ke arah Lu Ming. Ini jelas merupakan telapak tangan seorang kaisar. Pada saat ini, Lu Ming memiliki ilusi bahwa dia akan segera menjadi abu jika telapak tangannya mendarat. Perasaan ini membuat Lu Ming memiliki keinginan naluriah untuk membalas, melakukan serangan balik, dan menyelamatkan dirinya sendiri. Ini adalah naluri manusia. Siapapun akan memiliki naluri ini dalam situasi seperti ini. Tidak, jika aku bergerak, aku hanya akan tenggelam semakin dalam. Lu Ming mengertakkan gigi dan menahan serangan itu, membiarkan cetakan telapak tangannya mendarat di tubuhnya. Ledakan. Dengan ledakan keras, cetakan telapak tangan menyebar, tapi Lu Ming baik-baik saja. Lu Ming diam-diam menghela nafas lega. Perasaan ditampar sampai mati di saat berikutnya dan harus menahan diri serta tidak membalas bukanlah perasaan yang baik. Lu Ming terus bergerak maju. Setelah itu, segala macam serangan menimpanya. Bahkan ada serangan yang melampaui alam kaisar tingkat ketiga. Namun, Lu Ming tetap bergeming. Dia berjalan melewati medan perang sendirian. Pada akhirnya, dia menggunakan waktu setengah jam untuk melintasi seluruh medan perang. Ketika Lu Ming melewati medan perang itu menghilang dan dia muncul kembali di saluran kosong. Ada kilatan cahaya di depan. Lu Ming berjalan mendekat dan menemukan arena pertarungan lainnya. Tidak ada seorang pun di arena pertarungan. Lu Ming melangkah ke ring pertarungan dan duduk bersila. Di dunia luar, semua orang memperhatikan dengan serius. Saya ingin tahu siapa yang pertama melewati tahap kedua.
Saya mendengar dari para ahli Sekte Dewa Surga bahwa tahap kedua adalah alam ilusi yang sangat kuat. Ini menguji kemauan seseorang dan sangat sulit. Hingga saat ini, sudah lebih dari 30 orang yang gagal melewati tahapan tersebut dan tersingkir. Menurutku, ahli kebanggaan surga terkuat dari 4 istana dewa masihlah yang paling berpeluang lolos tahap kedua. Itu benar, Bing Kong, Eden, Xi Wuji, dan Jian Zhan adalah kandidat yang paling mungkin. Namun, bukan tidak mungkin Sue Mingyang dan Lu Ming menjadi kandidatnya. Meskipun Sue Mingyang dan Lu Ming sangat kuat, mereka masih sedikit lebih lemah dari 4 lainnya. Penonton di sekitarnya sudah mengetahui isi tahap kedua dari para ahli Sekte Tianchen. Saat ini, mereka semua sedang menebak-nebak siapa orang pertama yang lolos tahap kedua. Pada saat itu, titik cahaya lain muncul di depan deretan titik cahaya pertama. Itu sama dengan deretan titik cahaya pertama, dan di dalamnya ada platform pertempuran. Sebuah terowongan kosong muncul. Siapa yang pertama kali berhasil? Mata semua orang tertuju pada lorong kosong itu. Seorang pria muda melangkah keluar dan muncul di arena pertarungan. Itu sebenarnya dia, Lu Ming. Saya tidak menyangka itu adalah Lu Ming. Dia orang pertama yang menyelesaikan tahap kedua. Luar biasa, luar biasa. Jangan bilang padaku bahwa Lu Ming memiliki kemampuan untuk menekan semua orang dan mendapatkan tempat pertama. Belum tentu. Agar Lu Ming bisa datang sejauh ini dari benua kecil seperti benua hutan belantara ilahi, kemauan dan kemauannya pasti sangat mengejutkan. Kalau tidak, akan sulit baginya untuk mencapai sejauh ini. Namun, ini tidak berarti dia memiliki kekuatan tempur. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menjadi nomor satu terakhir. Kemunculan Lu Ming menyebabkan keributan di tempat kejadian. Huff. Pria kekar dari Sekte Surgawi mendengus dingin. Dia agak tidak senang. Mata Tuan Muda Lin hendak menyemburkan api. Haha, lumayan, anak ini lumayan. Pemimpin tim lembah Dewa Naga tertawa terbahak-bahak. Dia memandang Lu Ming di arena pertarungan dengan kagum. Para ahli lainnya dari Sekte Pedang Jiuxiao dan Sekte Iblis Tianyu juga mengangguk. Dalam jalur kultivasi, tekad dan kemauan juga sangat penting. Lu Ming duduk bersila di ring pertarungan dan terus menunggu. Di dunia luar, setelah kemunculan Lu Ming, titik cahaya mulai muncul satu persatu. Kali ini, jenius nomor satu di Istana Dewa Timur, Eden, mengikuti di belakang Lu Ming. Dia adalah pemuda dengan gukin di punggungnya. Setelah itu, menjadi langit es Istana Dewa Utara. Kemudian, Xi Wuji dari Istana Dewa Selatan, Jian Zhan dari Istana Dewa Barat, dan Sue Mingyang dari benua darah matahari muncul hampir pada waktu yang bersamaan. Setelah mereka, yang pertama muncul adalah Long Chen, yang mengejutkan banyak orang. Setelah Long Chen, giliran Ji Hongchen dan Wang Zhen. Anehnya, Xian Yanxing muncul hampir bersamaan dengan favorit surga ini. Perlahan-lahan, semakin banyak arena pertempuran yang muncul, dan jumlah orang yang tersingkir telah mencapai sekitar 50. Dari 200 orang, sekitar 50 orang tersingkir, menyisakan sekitar 150. Saat ini, lebih dari 70 platform pertempuran telah muncul di kehampaan. Ketika lebih dari 70 platform pertarungan muncul, saluran kosong tempat pemenang babak berikutnya mulai bergabung dengan saluran sebelumnya. Lu Ming membuka matanya. Sebuah lorong muncul di satu sisi ring pertempuran. Di pintu masuk lorong, seorang pria muda keluar. Sama seperti sebelumnya, wajah pemuda itu menjadi pucat saat melihat Lu Ming. Sungguh sial, pria itu bergumam. Pertarungan Lu Ming dengan Tuan Muda Lin terlalu kuat. Mereka yang pernah melihatnya bertarung tahu betul bahwa mereka bukan tandingan Lu Ming. Bertemu Lu Ming sama dengan mengakhiri penilaian lebih awal. Saya akan bertarung dengan seluruh kekuatan saya. Pemuda itu berteriak keras. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan bergegas menuju Lu Ming. Namun, hasilnya sudah jelas. Dia dengan mudah dikalahkan oleh Lu Ming. Di arena pertempuran lainnya, pertempuran juga terjadi. Pertarungan ini setara dengan pertarungan antara 75 besar dan 150 teratas. Pertarungan ini jauh lebih intens dari yang sebelumnya, karena mereka yang berhasil mencapai akhir akan semakin kuat. Favorit surga seperti Eden dan Bing Kong dengan mudah mengalahkan lawan mereka dan menang. Itu adalah garis keturunan Gajah Naga Purba. Para ahli lembah Dewa Naga sedang memperhatikan pertempuran di platform pertempuran. Tiba-tiba, mata mereka membelalak karena terkejut. Di salah satu platform pertempuran, Long Chen menggunakan fusi garis keturunannya dan menghancurkan lawannya, memenangkan pertempuran. Itu benar-benar garis keturunan Gajah Naga Archean. Ini sungguh mengejutkan. Sebenarnya ada 9 garis keturunan naga di kelompok benua reruntuhan ilahi. Sekarang, bahkan garis keturunan Gajah Naga Archean telah muncul. Pakar dari Sekte Pedang Jiuxiao menghela nafas. Wanita itu juga tidak buruk. Ki iblis dan kemauan iblis yang murni. Seorang ahli dari Sekte Setan Tianyu menatap salah satu platform pertempuran. Xian Yanxing bertarung melawan favorit surga lainnya, dan Xian Yanxing juga menang dengan mudah.
Sejak Xian Yanxing memperoleh warisan dari kultivator iblis itu, kultivasi dan kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Juga, yang itu lumayan. Pembangkit tenaga listrik dari 4 kekuatan besar di benua Yuan memperhatikan pertempuran di setiap arena pertempuran. Mereka sering menganggukkan kepala. Tentunya beberapa orang membuat mereka cukup puas. Pada akhirnya, semua pertempuran berakhir. Yang kalah semuanya tersingkir, dan yang menang melanjutkan ke tahap berikutnya. Di sisi benua hutan belantara ilahi, Yang Potian, biksu yang tidak bermoral, kalah dari lawannya karena kurangnya budidayanya. Adapun Lu Ming, Long Chen, Xian Yanxing, dan Xian Yanjun, mereka semua telah maju. Setelah Lu Ming menang, dia terus melangkah ke saluran kosong. Babak ini lebih sulit dibandingkan 2 babak sebelumnya. Tidak hanya menguji tekad seseorang, tetapi juga menguji kekuatan tempur seseorang. Namun, bagi Lu Ming, itu masih merupakan umpan yang mudah. Kali ini, Lu Ming adalah orang pertama yang melewati level ketiga dan muncul di platform lain. Babak ini tidak terlalu sulit bagi Lu Ming. Namun, hal itu sangat sulit bagi para jenius lainnya. 25 orang tersingkir di babak ini. Hanya 50 orang sisanya yang berhasil lulus ujian. Kebetulan sekali, ketika lorong kosong menyatu, sesosok tubuh melangkah ke arena pertempuran tempat Lu Ming berada. Bibir Lu Ming membentuk senyuman. Wang Zhen, orang yang telah masuk ke arena pertarungan Lu Ming adalah Wang Zhen, salah satu dari 3 jenius terkuat di Istana Dewa Selatan. Ketika Wang Zhen melihat Lu Ming, wajahnya menjadi gelap dan kilatan dingin muncul di matanya. Itu Wang Zhen. Wang Zhen sebenarnya bertemu Lu Ming sepagi ini. Pertandingan ini akan menarik. Menarik. Pertarungan antara 2 pembangkit tenaga listrik yang kuat. Banyak orang mengungkapkan ekspresi gembira. Wang Zhen adalah salah satu dari 3 favorit surga terkuat di Istana Dewa Selatan. Meski reputasinya tidak sebaik Zi Wuji, ia tidak bisa diremehkan. Di seluruh benua reruntuhan ilahi, Wang Zhen adalah favorit surga teratas. Kekuatan tempurnya jelas tidak lemah. Meskipun kekuatan tempur yang ditunjukkan Lu Ming sangat kuat, mereka belum pernah bertarung sebelumnya. Masih belum diketahui siapa yang lebih kuat dan lebih lemah. Lu Ming, kamu cukup kuat. Sayangnya, Anda telah menyinggung banyak orang. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Jika kamu kalah dariku, aku dapat membantumu menyelesaikan masalah itu. Mata Wang Zhen menoleh saat dia berbicara. Bantu aku menyelesaikan masalahnya. Hehe, aku ingin tahu bagaimana kamu akan menyelesaikan ini. Misalnya, Tuan Muda Lin itu pasti sangat membenciku saat ini. Bagaimana kamu ingin menyelesaikan ini? Lu Ming berkata sambil tersenyum tipis. Keluarga Wang saya masih memiliki pengaruh di Istana Dewa Selatan. Jika Anda sengaja kalah dari saya akan menyampaikan beberapa kata baik untuk Anda di depan Tuan Muda Lin. Saat itu, Anda bisa meminta maaf dan masalah ini akan selesai. Wang Zhen berkata dengan percaya diri. Hehe, kamu ingin aku kalah darimu agar kamu bisa dipilih oleh sekte utama di benua Yuan Lu, kan? Karena keluarga Wang Anda sangat cakap, mengapa Anda tidak mengucapkan beberapa kata baik untuk diri Anda sendiri? Maka kamu bisa bergabung dengan sekte besar di benua Yuan Lu. Mengapa Anda perlu memainkan trik tingkat rendah seperti itu? Lu Ming mengungkapkan ekspresi mengejek. Lu Ming, aku berbicara baik padamu. Jangan menolak bersulang hanya untuk minum minuman beralkohol. Jika kita benar-benar harus bertarung, aku tidak takut padamu. Wang Zhen berkata dengan wajah muram. Lalu kenapa kamu masih berbicara? Buat perubahan Anda tidak perlu khawatir tentang masalah saya. Lu Ming tersenyum tipis. Kamu tidak tahu bagaimana menghargai kebaikanku. Bang, Wang Zhen berkata dengan dingin sambil melangkah maju. Saat dia melakukannya, cahaya putih susu muncul dari tubuhnya. Cahaya ini sangat suci, seolah mampu menyucikan segala kejahatan. Pedang ilahi dari cahaya suci. Wang Zhen bermandikan cahaya suci putih bersih. Dia mengepalkan tangannya di udara dan 2 pedang tempur putih bersih muncul di tangannya. Kedua pedang tempur itu bersilangan dan menebas, membentuk pedang ki berbentuk salib yang ditujukan ke Lu Ming. Bas, Lu Ming maju selangkah. Dengan kilatan tubuhnya, dia menghindari aura pedang berbentuk salib dan menyerang Wang Zhen. Badai cahaya suci. Sosok Wang Zhen terus berputar, dan cahaya suci yang tak berujung didorong, membentuk badai pedang yang mengalir ke arah Lu Ming. Trik kecil. Lu Ming tertawa menghina dan mengeluarkan 9 aliran energi naga. Dia mengaktifkan teknik surga penekan penjara dan melancarkan pukulan. Penjara yang menekan seni surgawi bisa menekan segalanya. Bahkan jika Anda memiliki puluhan ribu pedang ki, Anda dapat menghancurkannya dengan 1 pukulan. Ledakan. Badai pedang ki yang tak ada habisnya hancur dalam sekejap. Ekspresi Wang Zhen berubah. Dia menyilangkan pedangnya di depannya untuk memblokir tinju Lu Ming. Dengan suara keras, Wang Zhen terlempar karena pukulan Lu Ming. Huff, aku tidak percaya. Teknik cahaya suci tertinggi. Wang Zhen berteriak, dan baju perang muncul di atas kepalanya.
Itu adalah baju perang berwarna putih susu, dan cahaya suci sangat luas dan perkasa, seperti laut dalam. Ini adalah garis keturunan Wang Zhen, sebuah perlengkapan perang. Terlebih lagi, ketika Wang Zhen menggunakan fusi garis keturunan, itu sangat aneh. Agak berbeda dari yang lain. Saat dia menggunakan fusi garis keturunan, seolah-olah dia mengenakan baju perang langsung di tubuhnya, menyebabkan auranya melonjak dengan liar. Sinar cahaya putih susu melesat ke arah Lu Ming. Teknik bela diri penciptaan. Tanpa ragu, Wang Zhen juga menggunakan teknik penciptaan bela diri. Teknik bela diri konsepsi cahaya suci. Sinar cahaya ini tampak damai, namun memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Di dalam tubuh Lu Ming, inti esensial terus beredar. Dengan dukungan 9 energi naga, itu dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Ledakan, mengaktifkan teknik penjara menekan surga, telapak tangan Lu Ming seperti pisau saat dia menebas berkas cahaya. Merusak. Begitu Lu Ming selesai berbicara, berkas cahaya itu terbelah menjadi dua oleh telapak tangan Lu Ming. Bagaimana bisa ada kekuatan yang begitu kuat? Wang Zhen meraung tak percaya di dalam hatinya. Dalam hal budidaya, budidayanya telah mencapai alam dewa spiritual tingkat 8 tengah, yang lebih kuat dari Lu Ming. Setelah melakukan fusi darah dan menggunakan teknik niat seni bela diri, dia masih dipatahkan oleh telapak tangan Lu Ming. Yang terpenting, Lu Ming belum melakukan fusi meridian darah, dan belum mengungkapkan kekuatan tempur terkuatnya. Sebelumnya, ketika Lu Ming bertarung dengan Tuan Muda Lin, dia memiliki lebih banyak trik. Wang Zhen merasa sulit untuk menerima bahwa dia telah mampu menembus gerakan pembunuhannya bahkan sebelum dia melepaskan kekuatan penuhnya. Cahaya suci 9 pemenggalan kepala. Baju besi di tubuh Wang Zhen sangat terang. 2 pedang tempur di tangannya terkondensasi menjadi satu dan dia menebas 9 kali berturut-turut. Kekuatan 9 pedang menumpuk dan meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Mengaum, raungan naga terdengar saat Lu Ming meledak dengan 9 garis keturunan naga dan berubah menjadi 9 naga. Dia melangkah keluar dengan cakar naganya dan terus-menerus berbenturan dengan cahaya pedang putih susu. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah 9 ledakan berturut-turut, pancaran pedang seputih susu hancur berkeping-keping. Bas. Kemudian, 9 naga melancarkan serangkaian serangan. Beberapa menggunakan seni surgawi penekan penjara, sementara yang lain menggunakan serangan dewa petir. Di udara, bayangan prasasti penekan penjara muncul dan menekan Wang Zhen. Petir mengembun menjadi phoenix, yang melebarkan sayapnya dan terbang menuju Wang Zhen. Bang, 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 serangan kuat itu mendarat di baju besi Wang Zhen, menyebabkannya bergetar hebat dan mengeluarkan bunyi berderit yang tidak menyenangkan. Ujung-ujungnya tidak sanggup menahan beban berat dan langsung meledak. Puff, Wang Zhen meratap dan memuntahkan seteguk darah saat dia dikirim terbang. Dengan memutar tubuh mereka, 9 naga muncul di depan Wang Zhen dalam sekejap. Cakar naga mereka menghantam dan menghantam tubuh Wang Zhen dengan keras. Wang Zhen lemah seperti anak ayam kecil. Dia terhempas ke panggung pertarungan, darah muncrat dari mulutnya seperti orang gila. Saya mengaku kalah, saya mengaku kalah. Wang Zhen mengaku kalah karena malu. Lu Ming bisa terus menyerang jika dia tidak mengaku kalah. Setelah Wang Zhen mengaku kalah, ruang di sekitarnya terdistorsi dan sosoknya diteleportasi keluar. Sialan, bajingan ini. Setelah keluar, Wang Zhen meraung di dalam hatinya. Dia tidak yakin dia akan tersingkir secepat ini. Dia tidak tahu apakah dia bisa menarik perhatian sekte-sekte besar di benua Yuanlu. Jika dia tertinggal, dia akan membuat Lu Ming membayar harganya. Dia bersumpah dalam hatinya. Lihat, apakah mereka bersaudara? Sangat mirip. Mereka benar-benar mirip satu sama lain. Dan keduanya sangat cantik. Mereka sangat cantik. Saat ini, seseorang berteriak. Wang Zhen melihat ke arah sumber suara dan melihat 2 karakter wanita di salah satu arena pertarungan. Salah satunya mengenakan gaun hitam, sedangkan yang lainnya mengenakan gaun putih. Mereka membentuk kontras yang tajam, namun penampilan mereka hampir persis sama. Mereka adalah Xian Yanxing dan Xian Yanjun. Ketika 2 wanita cantik identik bertemu, mereka secara alami menarik perhatian dan pandangan banyak orang. Bahkan para ahli dari 4 kekuatan benua Yuanlu memandang mereka dengan penuh minat. Bukankah wanita ini wanita Lu Ming? Huff, aku akan membiarkan Yanjun memberinya pelajaran dan membalaskan dendamku. Wang Zhen berpikir dalam hatinya. Di arena pertarungan, Xian Yanxing dan Xian Yanjun berdiri berhadapan, saling menatap dengan mata seperti kilat. Tidak lama kemudian, mereka berdua kembali bertempur, dan kali ini pemenangnya sudah pasti ditentukan. Xian Yanxing, kamu orang aneh. Hari ini, saya akan secara resmi melenyapkan Anda atas nama keluarga kerajaan dan keluarga Xie. Xian Yanjun berbicara dengan dingin, wajahnya masih menunjukkan kesombongan dan rasa jijiknya. Xian Yanjun, jangan memasang ekspresi yang tinggi dan perkasa. Apakah garis keturunanmu sangat mulia? Dalam hatiku, kamu tidak berharga. Hari ini, aku akan menginjak-injakmu sepenuhnya dan menghancurkan martabatmu.
Saya akan memberitahu Anda bahwa keluarga Xie tidak layak untuk disebutkan. Xie Nianxing tidak mundur sama sekali dan melawan. Tidak ada gunanya bicara omong kosong, mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Kata Xie Nianjun. Cahaya putih susu terpancar dari tubuhnya, mirip dengan milik Wang Zhen. Itu adalah cahaya suci. Namun, cahaya suci Xie Nianjun lebih murni dan lebih kental daripada cahaya Wang Zhen. Wilayah suci 9 surga, Xie Nianjun mengambil langkah pertama. Dengan menekan tangannya, cahaya suci memenuhi udara dan membentuk medan kekuatan yang menyelimuti Xie Nianxing. Ini adalah bentuk embrio dari sebuah domain. Tidak terlihat seperti itu. Serangan Xie Nianjun membuat para ahli dari Sekte Tianshen dan Sekte Pedang Jiuxiao mengangkat alis karena terkejut. Penatua berambut putih dari Sekte Langit Ilahi sangat senang. Dia memandang Xie Nianjun dengan kagum. Langkah ini lagi, hancurkan. Wajah Xie Nianxing tampak tenang. Dia mengarahkan jarinya seperti pedang dan menebas ke depan. Bunga teratai hitam terbentuk di depan jari Xie Nianxing. Kemudian, bunga-bunga teratai tersebar, dan kelopaknya mengembun menjadi pedang teratai di udara, yang menebas 9 alam suci surgawi. Dengan bunyi celepuk, alam 9 surga suci benar-benar dibelah oleh Xie Nianxing. Ekspresi Xie Nianjun berubah jelek. Dia tidak menyangka Xie Nianxing mampu menerobos alam 9 surga suci dengan begitu mudah. Kultivasimu terlalu lemah. Suara acuh tak acuh Xie Nianxing keluar dari mulutnya. Di saat yang sama, aura yang lebih kuat dari Xie Nianjun keluar dari tubuhnya. Aura alam dewa spiritual tingkat ke-7. Tingkat ke-7 dari alam dewa spiritual. Bagaimana mungkin Anda bisa mencapai alam dewa spiritual tingkat ke-7 dengan begitu cepat? Xie Nianjun berteriak tak percaya. Selama periode ini, dia sangat dekat dengan Wang Zhen. Dengan bantuan kekuatan keluarga Wang, budidayanya berkembang sangat cepat. Selain itu, dia juga mendapatkan peluang lain, menerobos gerbang tersembunyi satu demi satu dan mencapai alam dewa spiritual tingkat ke-6. Dia awalnya berpikir bahwa tidak ada seorang pun di benua hutan belantara ilahi yang bisa menandinginya. Dia bahkan tidak takut pada Long Chen. Namun, ketika dia melihat penampilan kekuatan Lu Ming dan bagaimana bahkan Tuan Muda Lin, kebanggaan Sekte Dewa, bukanlah tandingannya, dia terkejut dan tidak percaya. Itu merupakan pukulan berat bagi kepercayaan dirinya. Tetapi sekarang, dia menyadari bahwa bahkan Xie Nianxing, yang selama ini dianggap remeh dan dianggap sebagai anomali, telah melampaui dirinya dan mencapai alam dewa spiritual tingkat ke-7. Dia merasa sulit untuk menerimanya. Jadi bagaimana jika kamu telah menembus alam dewa spiritual tingkat ke-7? Aku masih bisa mengalahkanmu. Xie Nianjun berteriak, dan sosok wanita cantik muncul di atas kepalanya. Dia sama sucinya dengan peri dari 9 surga. Dia menggunakan perpaduan garis keturunannya dan menyerang Xie Nianxing. Medan kekuatan setan langit. Saat Xie Nianxing berbicara, medan kekuatan menyebar ke arah Xie Nianjun. Medan kekuatan iblis langit Xie Nianxing jauh lebih kuat dari sebelumnya. Begitu tubuh Xie Nianjun memasuki lapangan, dia seperti jatuh ke dalam rawa. Satu pikiran langit iblis. Xie Nianxing menjepit jarinya, dan ki iblis melonjak ke langit. Kekuatan iblis yang sangat besar memenuhi udara, seperti dewa iblis tertinggi. Aura iblis membuat hati Xie Nianjun bergetar. Xie Nianxing seperti wanita iblis, rambut panjangnya terbang tertiup angin, dan ki iblisnya sangat besar. Dia berjalan menuju Xie Nianjun dengan langkah ringan. Aku tidak akan kalah darimu. Wajah cantik Xie Nianjun dipenuhi amarah dan kegembiraan. Garis keturunan yang telah dia ubah mekar dengan cahaya suci saat dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menamparkan Xie Nianxing. Xie Nianxing juga mengangkat tangannya dan menamparnya dengan ringan. Bang! Kedua telapak tangan bertabrakan, dan cahaya suci ditekan dalam sekejap. Kekuatan iblis yang sangat besar menghancurkan cahaya suci seperti sepotong kayu busuk. Suara mendesing. Suara mendesing. Kemudian, Xie Nianxing melambaikan tangannya dan sekuntum bunga teratai hitam mengembun dan jatuh ke tubuh Xie Nianjun. Garis keturunan Xie Nianjun sepertinya berada di bawah tekanan yang tak ada habisnya. Tanda-tanda dalam muncul di tubuhnya dan kemudian menyebar. Garis keturunan Xie Nianjun menyebar dan muncul dalam hujan cahaya. Wajah cantiknya pucat dan darah di mulutnya seperti bunga plum merah. Xie Nianxing terus melangkah maju dan memukul Xie Nianjun dengan telapak tangannya. Xie Nianxing mengerang dan memuntahkan beberapa suap darah lagi. Seolah-olah dia tersengat listrik, dia terbang jauh dan jatuh di ring pertempuran. Bagaimana ini bisa terjadi? Di luar, Wang Zhen tercengang. Dia merasa sulit untuk percaya. Dia sudah mengenal Xie Nianjun dengan cukup baik. Tidak hanya dia cantik, tapi dia juga sangat berbakat. Dengan bantuan keluarga Wang dan pertemuannya yang tidak disengaja, budidayanya telah meningkat pesat. Hanya dalam beberapa bulan, dia telah mencapai alam dewa spiritual tingkat 6. Bahkan dia merasa minder dengan bakat seperti itu. Dia mengira Xie Nianxing akan menang, tapi dia tidak menyangka Xie Nianjun akan kalah begitu saja. Wanita ini dilahirkan untuk menjadi iblis.
Sekte Iblis Tian Yuku menginginkannya. Pakar Sekte Iblis Tian Yu memandang Xian Yanxing dengan kilatan di matanya. Tingkat kultivasinya hanya lebih tinggi. Gadis lainnya juga tidak buruk. Sekte Tian Shen saya menginginkannya. Tetua berambut putih dari Sekte Tian Shen memandang Xian Yanjun. Di sekitar mereka, yang lain merasa iri. Penilaiannya belum selesai, namun keduanya sudah diputuskan oleh dua kekuatan besar. Mereka pasti bisa bergabung dengan dua kekuatan besar, tidak peduli apa penilaiannya. Mustahil. Di arena pertarungan, Xian Yanjun berteriak tak percaya. Rambutnya acak-acakan dan dia terlihat sangat acak-acakan. Dia sama sekali tidak terlihat seperti putri atau dewi yang tiada taranya. Betapapun bangganya dia merasa sulit menerima hasil ini. Di benua hutan belantara ilahi, dia tinggi dan perkasa, nomor 2 setelah Long Chen. Dia menduduki peringkat kedua. Sejak dia masih muda, dia diselimuti halo yang tak ada habisnya, seperti bulan yang dikelilingi bintang. Dia adalah fokus dunia. Di sisi lain, Xian Yanxing justru sebaliknya. Dia dikucilkan oleh keluarga kerajaan dan dihina oleh keluarga Xie. Ia bahkan tak sempat memperlihatkan wajahnya di depan publik. Dibandingkan dengan Xian Yanjun, mereka seperti langit dan bumi. Di masa lalu, dia tidak pernah berpikir bahwa Xian Yanxing suatu hari akan mengalahkannya. Jadi, ketika harinya tiba, dia dalam keadaan bingung, seolah-olah sedang bermimpi. Darah murni apa dari keluarga Xie? Di mata kami, kalian semua adalah orang-orang yang merasa benar sendiri dan menipu diri sendiri. Faktanya, kamu bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Aku telah mengalahkanmu hari ini, dan aku akan mengalahkan Xie Qitian di masa depan juga. Saya akan memberitahu dunia bahwa apa yang disebut sebagai garis keturunan murni Anda hanyalah lelucon. Jadi, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Enyah. Saat Xian Yanxing berbicara, dia melambaikan tangannya dan embusan angin menghempaskan Xian Yanjun. Ruang terdistorsi dan Xian Yanjun diteleportasi keluar. Nianjun, kamu baik-baik saja. Begitu Xian Yanjun muncul, Wang Zhen terbang dan menyapanya. Saya baik-baik saja, Xian Yanjun berkata, tapi matanya sangat dingin. Kamu juga kalah. Dia memandang Wang Zhen dan bertanya, siapa yang kau temui? Lu Ming. Wang Zhen ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengertakkan gigi dan berkata, Lu Ming lagi. Xian Yanjun mengepalkan tangannya rata-rata. Pada saat ini, pertarungan di berbagai arena pertarungan hampir berakhir. Mereka yang bisa mencapai tahap ini semuanya sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan sekelompok kecil orang di puncak, kesenjangannya juga sangat jelas, jadi pertarungannya tidak memakan waktu lama. Saat ini, hanya tersisa 25 orang. Masing-masing dari 25 orang ini sangat kuat. Misalnya, para jenius teratas dari 4 istana dewa, serta para jenius dari benua kedua dan ketiga. Perlu disebutkan bahwa ada juga banyak kuda hitam. Di antara 25 orang tersebut, hanya 18 orang yang pernah melangkah ke puncak peda sebelumnya. 7 sisanya adalah pendatang baru seperti Lu Ming, Long Chen, dan Xian Yanxing. Lu Ming, Long Chen, dan Xian Yanxing sepertinya berasal dari benua yang sama. Pada saat ini, seseorang berbicara dengan bingung. Mustahil. Dari benua yang sama, itu tidak mungkin. Selain benua reruntuhan ilahi, hanya ada 3 orang dari benua darah matahari yang mampu mencapai titik ini. Jika ketiga orang ini berasal dari benua yang sama, bukankah mereka setara dengan benua darah matahari? Ngomong-ngomong, dari benua mana mereka berasal? Saya tahu, mereka berasal dari benua hutan belantara ilahi. Apa? Benua hutan belantara ilahi? Itu tidak mungkin, bukan? Benua kecil itu. Ada suara diskusi di mana-mana. Ketika semua orang mengetahui bahwa Lu Ming dan 2 lainnya berasal dari benua hutan belantara ilahi, mereka semua tercengang dan tidak percaya. Sebuah benua hutan belantara ilahi benar-benar dapat melahirkan begitu banyak elit. Selain itu, Xian Yanjun juga seharusnya berasal dari benua hutan belantara dewa dan telah dipilih oleh Sekte Tianshan. Jika itu masalahnya, benua hutan belantara ilahi akan terlalu mengejutkan. Di luar, kerumunan orang berdiskusi dengan terkejut. Lu Ming dan yang lainnya telah melangkah ke lorong kosong di belakang. Tidak lama setelah Lu Ming melangkah ke saluran kosong, dia dihadapkan pada badai serangan. Satu demi satu sosok mengembun dan menyerang Lu Ming. Pada saat yang sama, prasasti mengisi bagian yang kosong, membentuk serangan yang lebih mengerikan. Uji coba ini hanya menguji kekuatan tempur murni dan pengalaman tempur. Jika seseorang ingin lulus ujian ini, mereka harus terus maju. Lu Ming meledak dengan kekuatan naganya dan menerobosnya. Namun, semakin jauh dia melangkah, semakin kuat serangannya dan semakin besar pula perlawanannya. Bahkan dengan kekuatan tempur Lu Ming, dia harus berusaha. Di luar lorong kosong, ada kilatan cahaya dari waktu ke waktu. Para ahli dieliminasi dan diangkut keluar. Itu tidak mungkin. Tahap ini sangat sulit bahkan seorang jenius seperti dia pun tersingkir.
Beberapa orang diam-diam terkejut. Untuk bisa mencapai sejauh ini dan masuk 25 besar, mereka semua adalah orang-orang yang sangat berbakat. Namun, masih ada orang yang terus-menerus tersingkir. Terlihat bahwa babak ini terlalu sulit. Titik titik titik. Itu darah kering, favorit surga terkuat kedua di negeri matahari darah. Ada juga naga es, salah satu dari 4 jenius terkuat di Istana Dewa Utara. Bahkan dia tersingkir. Ini terlalu mengejutkan. Ruang itu berkedip-kedip terus-menerus saat para elit diangkut keluar. Wajah naga es muram. Dia bahkan tidak bisa melewati level tersebut, yang membuatnya merasa sangat malu. Apakah kalian semua menyadarinya? 3 dari benua hutan belantara ilahi belum tersingkir. Itu benar. Jangan bilang kalau mereka bisa menyelesaikannya. Itu terlalu sulit dipercaya. Beberapa orang memikirkan Lu Ming dan 2 lainnya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang tersingkir. Pada akhirnya, bahkan orang jenius seperti Ji Hongchen tidak dapat melewati 4 istana dewa dan diteleportasi keluar. Teman-teman, lihat, seseorang lewat. Tiba-tiba seseorang berteriak. Sebuah titik cahaya menyala di depan mereka, dan sesosok tubuh muncul dalam cahaya tersebut. Itu Eden dari Istana Dewa Timur. Serunya. Itu benar-benar Eden. Ini bukan Lu Ming atau Bing Kong. Tampaknya kekuatan tempur Eden sangat menakutkan. Eden adalah orang pertama yang muncul, dan ini sedikit mengejutkan. Bagaimanapun, penampilan Lu Ming sangat mendominasi. Banyak orang mengira Lu Ming akan menjadi orang pertama yang berhasil. Kali ini, bukan ring pertarungan yang muncul di titik terang. Itu hanya sebuah platform yang hanya bisa memungkinkan satu orang untuk berdiri. Bas, saat ini, titik cahaya lain muncul tidak jauh dari Eden. Kali ini, Bing Kong, favorit surga terkuat di Istana Dewa Utara. Pada saat yang sama, hanya ada platform di bawah es. Dia berdiri di peron dan memandang Eden dengan mata tajam. Seolah-olah mereka bisa bertemu satu sama lain. Tatapan Eden juga beralih ke es, dan sepertinya ada nyala api yang muncul di antara keduanya. Yang kedua yang berhasil adalah Bing Kong, bukan Lu Ming. Sepertinya aku melebih-lebihkan dia. Itu normal. Beberapa putaran pertama menguji kemauan seseorang. Kemauan adalah faktor yang sangat besar. Tekad Lu Ming kuat, tapi itu tidak berarti kekuatan tempurnya lebih unggul dari orang lain. Eden, Bing Kong, dan lainnya semuanya sangat menakutkan dan memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi. Saya khawatir mereka bisa mengalahkan Tuan Muda Lin. Kecilkan suaramu. Beberapa dari mereka sedang berdiskusi. Ketika mereka selesai berbicara, mereka segera menutup mulut dan dengan hati-hati melihat ke arah Sekte Tianchen. Sayangnya, meski suaranya lembut, Tuan Muda Lin masih mendengarnya. Ini membuat wajahnya menjadi semakin gelap. Di lorong kosong, Lu Ming masih menantang levelnya. Namun, dia tidak melepaskan kekuatan tempur terkuatnya atau melakukan penggabungan garis keturunan. Dia hanya melepaskan 9 aliran energi naga, didukung oleh alam niatnya, dan melakukan teknik surgawi penekan penjara, menerobos semua level. Saya merasa konsep air saya akan menjadi terobosan. Di tengah pertempuran, sudut mulut Lu Ming membentuk senyuman. Ketika dia berada di reruntuhan ilahi, konsep guntur, api, dan angin miliknya telah menembus lingkaran penuh level 4. Ada juga konsep bumi dan air, yang masih berada di puncak penyelesaian besar level 4. Kini, setelah serangkaian pertarungan, konsep airnya akhirnya menunjukkan tanda-tanda terobosan. Karena itu, Lu Ming tidak lagi terburu-buru. Dia fokus menjalankan niatnya untuk melawan dunia luar. Dia tidak bisa melewatkan kesempatan seperti itu. Jika dia melewatkannya, dia tidak tahu kapan dia bisa menerobos lagi. Kecepatan Lu Ming dalam menyelesaikan level secara bertahap melambat. Seiring berjalannya waktu, jumlah penantang yang berhasil perlahan meningkat. Ziwuji, Jian Zhan, dan Sue Mingyang mengikuti di belakang Eden dan Bing Kong. Di belakang Sue Mingyang dan 2 orang lainnya, seorang pria muda dengan kulit sekeras besi melangkah keluar. Semua orang mengenalinya. Dia adalah keajaiban nomor 1 di benua ketiga, mengikat Hong dari benua logam yang saleh. Tak lama kemudian, muncullah seorang wanita cantik. Dia juga seorang kuda hitam yang muncul dari benua kecil. Sebelumnya, dia telah menarik banyak perhatian, dan sekarang, dia adalah orang ke-7 yang lulus. Lu Ming belum muncul. Sepertinya kekuatan tempurnya tidak sekuat itu. Tidak buruk. Banyak orang berdiskusi. Hal ini membuat wajah Tuan Muda Lin semakin muram. Hatinya berkonflik. Pertama, dia ingin Lu Ming gagal dalam ronde tersebut dan tersingkir. Namun, ini berarti level pertarungan Lu Ming rendah. Jika Lu Ming bisa mengalahkannya meskipun level pertarungannya rendah, bukankah itu berarti dia menjadi lebih sampah? Sekarang, dia merasa sangat tidak nyaman ketika mendengar orang lain mendiskusikan level pertarungan Lu Ming. Itu semua karena orang itu, Lu Ming. Tuan Muda Lin mengertakkan gigi. Di dalam kehampaan, ada 7 titik cahaya. Di titik terang, ada platform. 7 orang berdiri di peron.
Seolah-olah ada gelembung transparan yang melilit platform di kehampaan. Itu diatur dalam bentuk busur, dan mereka semua bisa melihat satu sama lain. Bas! Pada saat ini, titik cahaya lain muncul, dan sesosok tubuh muncul di peron. Long Chen. Yang kedelapan muncul adalah Long Chen. Itulah Long Chen dari benua hutan belantara ilahi. Tingkat kultivasi orang ini hanya berada di alam dewa spiritual tingkat ketujuh, namun ia benar-benar berhasil menyelesaikan tahapan tersebut. Sungguh sulit dipercaya. Itu benar, jenius alam dewa spiritual tingkat 8 seperti Naga Es dan Ji Hongchen telah dieliminasi. Dia berhasil lulus ujian dengan budidayanya di alam dewa spiritual tingkat ketujuh. Kemunculan Long Chen menimbulkan gelombang diskusi. Ini sangat mengejutkan. Garis keturunan Gajah Dragonesque Archean, salah satu dari 10 Battle Beast teratas. Sungguh tak terduga dan sulit diprediksi. Mata para ahli dari lembah Dewa Naga menyala-nyala. 3 kekuatan lainnya juga mengungkapkan ekspresi ketertarikan. Bahkan di benua Yuan, sangat jarang melihat seseorang yang bisa membangkitkan garis keturunan seperti itu. Setelah Long Chen, titik cahaya lain muncul, dan seorang wanita cantik keluar. Xian Yanxing. Hati banyak orang bergetar dan mereka tampak terkejut. Jelas sekali, mereka tidak menyangka orang itu adalah Xian Yanxing. Seperti Long Chen, Xian Yanxing juga berada di alam dewa spiritual tingkat ketujuh. Bahkan para ahli dari 4 kekuatan benua Yuan terkejut bahwa dia bisa lulus ujian. Bagaimana mungkin? Melihat sosok Xian Yanxing, tubuh Xian Yanjun bergetar hebat. Wajahnya penuh rasa tidak percaya dan dia tidak bisa menerimanya. Keberhasilan Xian Yanxing berarti dia tidak menggunakan banyak kekuatan tempurnya di pertempuran sebelumnya. Ini merupakan pukulan besar baginya. Hatinya dipenuhi rasa cemburu, menyebabkan otot-otot di wajahnya sedikit berputar, membuatnya terlihat sedikit garang. Xian Yanxing dan Long Chen saling memandang dan sedikit mengangguk. Lalu, mereka melihat sekeliling. Ketika mereka tidak melihat Lu Ming, mereka berdua terkejut. Menurut mereka, Lu Ming seharusnya sudah berhasil menyelesaikan panggung. Dia pasti akan berhasil, hanya saja dia tertunda karena sesuatu. Xian Yanxing bergumam. Dia memiliki keyakinan penuh pada Lu Ming. Semua orang menunggu dalam diam. Setelah beberapa saat, 15 orang tersingkir. Awalnya berjumlah 25 orang. Sekarang, 15 telah tereliminasi dan 9 berhasil menyelesaikan level tersebut. Masih ada 1 orang yang masih menyelesaikan level, dan orang ini jelas adalah Lu Ming. Apa yang sedang terjadi? Lu Ming belum keluar, dia belum tersingkir dan dia belum berhasil menyelesaikan panggung. Sungguh aneh. Apa yang aneh dari itu? Saya pikir dia hanya berjuang karena dia tidak cukup kuat. Dia hanya tidak mau menyerah. Dia hanya sampah. Ada juga orang yang menghina dan mencemooh. Semua orang menoleh dan melihat bahwa itu adalah putra surga yang bangga dari Istana Dewa Utara, Naga Es. Di sisi Sekte Dewa Surgawi, wajah Tuan Muda Lin menjadi hitam lagi. Dia sangat tertekan hingga dia akan muntah darah. Fakta yang tidak dapat disangkal bahwa Lu Ming telah mengalahkannya. Sekarang orang lain meremehkan dan meremehkan Lu Ming, itu sama saja dengan meremehkan dan meremehkannya. Jika mereka mengatakan Lu Ming adalah sampah, mereka akan mengatakan bahwa dia lebih buruk dari sampah. Dia ditembak tanpa melakukan apapun, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengalami depresi? Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkinkah dia harus membela Lu Ming dan memberi pelajaran kepada orang-orang yang meremehkan Lu Ming? Bukankah dia akan semakin depresi?